email itu salah satu cara yang paling efektif banget untuk ngumpulin database. Anda bisa menyesuaikan konten kursus Anda untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Aktif memposting konten yang menarik, relevan, dan bermanfaat. Bisa banget Anda gunakan untuk mengumpulkan feedback. Jadi bikin form yang menarik yang membuat mereka itu panduan membuat kursus online. Jadikan keahlian Anda sebagai passive income. Segera cek membuatkursusonline.com dan dapatkan 10 juta pertamamu. Halo, kembali lagi bersama Kang Afif di sini. Untuk Anda pengajar online yang merasa kesulitan ngumpulin calon siswa baru, maka video ini cocok untuk Anda. Di sini saya akan sharing pada Anda 4 media super efektif yang bisa Anda gunakan untuk menarik ribuan calon siswa dengan mudah dan membuat kursus online semakin laris manis. Penasaran? Simak video ini sampai akhir ya. Sebagai pemilik kursus online, tentu mengumpulkan database adalah hal yang penting untuk mengembangkan dan meningkatkan kursus online Anda. Dengan database yang banyak dan tertarget, akan memungkinkan Anda untuk memahami siapa sih sebenarnya pelanggan Anda ini, apa minat mereka, dan bagaimana perilaku pembelajaran mereka. Jadinya Anda bisa menyesuaikan konten kursus Anda untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Nah, selain itu, dengan database, Anda bisa melakukan segmentasi pasar yang efektif. Ini bisa membuat Anda untuk menyasar promosi atau memasarkan pada target yang paling memungkinkan tertarik dan berpotensi mendaftar di kursus Anda. Selain itu juga dengan database yang banyak dan tertarget, itu akan mendukung upaya retensi calon market dengan membantu Anda berkomunikasi secara berkala, memberikan update kursus, tips belajar, dan tawaran kursus yang relevan. Yang semuanya tentunya pastinya berkontribusi pada peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan Anda. Jadi, database inilah data yang penting untuk membantu dalam memaksimalkan pemasaran, meningkatkan penawaran, dan mengoptimalkan bisnis kursus online Anda. Muncul pertanyaan, terus gimana nih Kang caranya untuk mengumpulkan database? Nah, ini dia 4 media yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan database kursus online Anda. Dan nomor 4 ini yang peluangnya besar banget dan ini yang saya pakai untuk menghasilkan cuan yang cukup besar. Media pertama yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan database adalah blog. Seperti yang mungkin Anda ketahui, blog itu adalah seperti artikel online tapi bermanfaat. Jadi, Anda membuat artikel online di blog seperti mau di wordpress.com bisa, di blogspot.com bisa, atau di website Anda sendiri. Nah, Anda perbanyak artikel yang berhubungan dengan produk Anda. Misal, kalau kursus Anda tentang public speaking, maka Anda bisa membuat banyak artikel yang berkaitan dengan public speaking. Seperti misalnya, cara mudah bicara di depan kamera, cara public speaking untuk introvert, dan lain-lain. Nah, apa kaitannya nih dengan mengumpulkan database? Jadi gini, nanti di blog Anda tersebut, Anda bikin form. Formnya ini bisa ke Google Form, bisa ke email provider Anda, atau ke grup WhatsApp, dan lain-lain. Jadi, bikin form yang menarik yang membuat mereka itu mau mendaftar di form tersebut. Misal, contohnya, Anda kasih e-book gratis, kemudian e-course gratis, atau bimbingan 7 hari gratis, voucher diskon, dan lainnya. Ini disebutnya lead magnet. Nah, jadi ngasih sesuatu yang gratis untuk mereka tukar dengan data mereka, dengan nama, email, dan nomor WhatsApp mereka. Nah, nanti formsnya itu bisa Anda pasang di website, baik model pop-up, jadi saat orang buka situsnya Anda, nanti si formsnya itu muncul cering gitu. Atau misalnya formulirnya Anda simpan di sidebar, di pinggir, atau di footer halaman website Anda. Nah, tapi yang perlu Anda perhatikan adalah, dan ini nggak kalah penting, yaitu jangan lupa kontennya harus yang bagus ya. Konten yang Anda buat harus berkualitas dan relevan dengan target audiens Anda. Konten yang Anda buat itu bermanfaat, jadi mereka itu merasa, wah ada nih nilai tambah kalau mereka join sama Anda atau memberi kontak mereka pada Anda. Media yang kedua adalah email. Nah, pasti Anda sudah tidak asing lagi kan dengan email. Nah, meskipun email biasanya digunakan untuk mengirim data, e-letter, dan lain-lain, tapi jangan salah, email itu salah satu cara yang paling efektif banget untuk ngumpulin database. Nah, gimana nih Kang caranya supaya bisa ngumpulin database lewat email? Gampang banget. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat lead magnet atau membuat penawaran sesuatu yang bermanfaat untuk calon siswa Anda di website atau di media sosial Anda. Seperti kayak tadi, misalnya apakah e-book gratis, newsletter, atau webinar yang nanti bisa didapatkan oleh calon siswa Anda setelah mereka memasukkan email mereka. Nah, seperti yang sebelumnya disinggung, ini biasanya disebut lead magnet.
Jadi nanti setelah siswanya itu memasukkan emailnya ya atau namanya, nomor WhatsApp dan sebagainya, nanti alamat tersebut akan otomatis terkumpul dalam database Anda dan kumpulan email yang Anda dapatkan ini bisa disimpan dalam sistem manajemen hubungan pelanggan atau suka disebutnya CRM ya, Customer Relationship Management, atau platform email marketing yang Anda bisa gunakan seperti misalnya Mailchimp, HubSpot, ya, Marketing, dan lainnya. Nah, platform tadi menyediakan fasilitas untuk menyimpan, mengelola, mengorganisir email dalam basis data yang aman. Dan nggak hanya menyimpan alamat email aja, tapi juga memungkinkan Anda untuk mengelompokkan kontak berdasarkan berbagai kriteria. Demografinya, riwayat transaksinya, kemudian perilaku pelanggannya, ini nantinya akan memudahkan Anda dalam membuat kampanye pemasaran yang lebih tersegmentasi dan lebih personal. Panduan membuat kursus online. Jadikan keahlian Anda sebagai passive income. Segera cek membuatkursusonline.com dan dapatkan 10 juta pertamamu. Oke, sekarang kita lanjut ke media yang lebih dinamis yang ketiga, yaitu adalah WhatsApp atau Telegram. Nah, Anda bisa memanfaatkan kedua aplikasi ini untuk mengumpulkan database. Caranya mungkin nggak jauh berbeda dengan email tadi. Ketika Anda mengadakan event, webinar, atau launching yang akan Anda buat, nah kedua aplikasi ini bisa menjadi salah satu tempat untuk mengumpulkan calon siswa yang tertarik. Ketika ada promo di halaman website atau di media sosial, Anda bisa arahkan untuk mengikuti event, harus bergabung dulu di grup WhatsApp atau Telegram. Ini Anda pilih salah satu aja ya. Nanti fitur broadcast dan grup di kedua aplikasi ini bisa banget Anda gunakan untuk mengumpulkan feedback atau data tambahan dari calon market Anda. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan fitur WhatsApp Business. Di WhatsApp Business itu Anda bisa mengkategorikan, ya, Anda simpan kontak-kontak dengan label-label tertentu. Jadi kalau ada pelanggan atau peserta event, Anda bisa sortir dan simpan semuanya sesuai kebutuhan Anda. Nah, selain itu Anda juga bisa memanfaatkan API WhatsApp yang diintegrasikan dengan CRM. Jadi, semua data bisa dikelola secara otomatis dan terintegrasi. Semua data up to date dan mudah diakses. Keren kan? Nah, untuk Anda yang ingin toolsnya, ya bagaimana menggunakan WhatsApp ya, atau yang bisa auto replay otomatis, itu kebetulan saya ada infonya. Ya, nanti cek aja di deskripsi ya. Ada linknya, nanti Anda bisa pelajari di situ. Jadi ada yang ngontak, otomatis terbalas, dan sebagainya. Itu bagus banget. Kemudian berikutnya yang keempat, yaitu adalah media terakhir adalah yang biasanya orang belum ngeh nih, yaitu adalah Instagram. Kok bisa? Bisa banget. Jadi coba deh, ya kalau Anda ngeh, sebenarnya Instagram itu selain untuk media sosial, ya Anda bisa memanfaatkan Instagram untuk menjadi media pengumpul database Anda. Apalagi sekarang banyak orang yang mencari informasi, edukasi, hiburan di Instagram. Ini bisa banget Anda manfaatkan. Follower yang Anda miliki, itulah database Anda. Semakin akun Anda itu banyak yang follows, semakin banyak juga database yang Anda miliki. Jadi kalau misalnya sudah banyak followers yang Anda miliki, ini akan membuka peluang yang lebih besar untuk mendaftar kursus online yang Anda miliki. Meskipun mengumpulkan database melalui Instagram ini memerlukan pendekatan yang kreatif, ya, yang unik dan interaktif, karena platform ini kan memang sangat visual ya, dan fokus pada konten yang menarik, langkah pertama yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan database yang banyak adalah aktif memposting konten yang menarik, relevan, dan bermanfaat. Nah, konten seperti ini bisa mengundang followers lebih banyak. Selain membuat konten yang relevan, Anda juga bisa membuat konten-konten pencapaian diri Anda untuk membangun kepercayaan, trust pada calon siswa Anda bahwa Anda adalah seorang trainer, Anda adalah seorang ahli di bidangnya. Anda juga bisa memanfaatkan fitur lainnya di Instagram, seperti misalnya membuat konten di stories, untuk sharing-sharing, berbagi konten dengan menambahkan link langsung ke website atau formulir pendaftaran kursus online Anda. Nah, ini akan mempermudah calon siswa Anda untuk langsung berkunjung ke halaman pendaftaran kursus online Anda. Dan sebenarnya masih banyak banget ya fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan dan cara lain untuk mengoptimalkan Instagram menjadi peluang mendapatkan calon siswa untuk kursus online Anda. Nah, untuk Anda yang mau lebih dalam lagi, ini kebetulan saya sudah menyiapkan ya spesial untuk Anda, e-course optimalisasi Instagram. Anda akan belajar banyak tips dan triknya, alur optimalisasi Instagramnya, formula isi kontennya, karakter konten dengan respon tertinggi, dan lain-lain. Jadi harapannya semakin banyak nanti calon siswa yang mendaftar kursus Anda. Nah, untuk Anda yang ingin tahu, lihat aja di deskripsi linknya ya, di
membuat kursus online.com/laris. Itu harapannya supaya Anda laris nantinya. Nah, itu dia 4 media yang bisa Anda gunakan dengan mudah untuk mengumpulkan database. Dengan fitur-fitur canggih yang ada di blog, email, WhatsApp, Telegram, dan Instagram, bisa Anda gunakan untuk membuka peluang-peluang besar untuk mendapatkan calon siswa Anda lebih banyak lagi. Panduan membuat kursus online. Jadikan keahlian Anda sebagai passive income. Segera cek membuatkursusonline.com dan dapatkan 10 juta pertamamu. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa diaplikasikan dan di-share juga ya, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sukses!